Wabarakatuh. Baik Pak, izin sebelumnya kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Hesti Fitriyanti, Winda Irianti dengan Yesi akan mendemonstrasikan tugas akhir kami yaitu tentang aplikasi apotek. Ya, selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman kami yaitu Yesi. Kepada Yesi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi apotek. Ini mana di sini contohnya kita masukkan kode obatnya OB002, nama obatnya Inzana, ID kategorinya kita buat 002, dan kode satuannya kita buat satuan S02. Nah, sini contohnya kita tambahkan, maka hasilnya ada. Jika kita edit, contohnya yang 02 ini kita tukar menjadi 03, edit, maka dia berubah. Dan jika kita hapus, maka dia hapus. Dan jika kita reset, maka dia akan mengulang. Baik, di sini kita perbanyak dulu untuk mengekspornya nanti. Baik, di sini kita contohkan dengan cara mengekspor. Maka data berhasil diekspor ke data obat CSV. Di sini kita tengok data CSV-nya. Maka di sini sudah ada. Dan inilah hasil dari data CSV kita. Sekian dari saya kembalikan ke Winda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum kami tentang penerapan konsep OOP dalam mengembangkan aplikasi manajemen apotek. Seperti yang telah Ananda jelaskan, Pak, di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Hesti Fitriyanti dengan NIM 2522008, selanjutnya Ananda Winda Irianti dengan NIM 2522015, yang terakhir yaitu Yesi dengan NIM 2522022. Baik, Pak, di sini di bab 1 terdiri dari pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakang kami mendesainnya yaitu eksistensi obat adalah bagian paling krusial bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek toko obat lainnya. Apotek merupakan perwujudan dari praktek kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sembari mencari laba secara finansial dari transaksi kesehatan, di mana apotek memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus menjadi tempat usaha yang menerapkan prinsip ekonomi dan bisnis. Dengan pembuatan aplikasi manajemen apotek dengan penerapan OOP ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan terutama pada bagian farmasi dalam melihat dan menentukan sebanyak apa obat-obatan yang masih tersedia.
Selanjutnya itu B, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan praktikum ini sesuai dengan latar belakang yaitu yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem aplikasi yang mampu membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok obat secara digital dan akurat. Yang kedua itu bagaimana aplikasi manajemen apotek dapat menyimpan dan mengelola data dari setiap obat yang ada. Selanjutnya poin C, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah yaitu terdiri dari 2 juga, yaitu untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem aplikasi yang mampu membantu proses pencatatan dan pengelolaan stok obat secara digital dan akurat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana aplikasi manajemen apotek dapat melakukan penyimpanan dan pengelolaan dari data dari setiap obat yang ada. Kita masuk pada bab 2, Pak, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, OOP atau Object Oriented Programming merupakan suatu strategi pembangunan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Dalam OOP, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh metodologi pengembangan sistem yang berorientasi objek, diantaranya yaitu yang pertama itu kelas. Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Yang kedua itu objek. Objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata yang seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat kejadian, struktur, status, atau hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Yang C yaitu metode atau metode, yaitu operasi atau metode pada sebuah kelas hampir sama dengan fungsi atau prosedur dalam metodologi struktural. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu metode atau operasi. Yang D yaitu atribut. Nah, atribut ini adalah sebuah kelas variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat berupa nilai atau elemen-elemen yang dapat dimiliki oleh objek dalam kelas objek. Yang selanjutnya itu abstrak. Yang selanjutnya itu enkapsulasi, yaitu pembungkusan atribut dalam layanan. Dan selanjutnya pewarisan atau inheritance, mekanisme yang memungkinkan suatu objek mewarisi sebagai atau seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dari dirinya. Yang selanjutnya itu antarmuka atau interface. Yang selanjutnya reusability, selanjutnya generalization dan spesialisasi. Selanjutnya itu komunikasi antar objek, dan selanjutnya polimorfisme atau polimorfis, itu kemampuan suatu objek untuk digunakan sebanyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Yang terakhir yaitu package, adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas sehingga dapat memungkinkan beberapa kelas bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Yang selanjutnya itu poin kedua itu PHP. PHP atau Hypertext Protector merupakan bahasa pemrograman web server side yang bersifat open source. Kita masuk pada bab 3, Pak, yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tugas akhir ini, maka pengembangan dapat melakukan beberapa tindak yang dilakukan dengan tujuan yang mendapatkan semua data yang diperlukan dalam melakukan pengembangan aplikasi manajemen apotek. Berikut akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian dengan metode waterfall. Metode penelitian itu requirement, design, implementation, verification, dan yang terakhir itu maintenance. Nah, penjelasannya itu requirement adalah dalam tahap requirement diperlukan sebuah komunikasi yang sangat baik. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebutuhan dan harapan dari penggunaan untuk aplikasi yang akan dirancang dan dikembangkan. Yang selanjutnya tahap selanjutnya yaitu desain. Pada tahapan desain, pengembangan mendesain aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan dari pengguna, menyesuaikan
interface dan membuat aplikasi ini lebih menarik dan mudah untuk pemula dalam pengoperasiannya. Selanjutnya itu implementation. Dalam tahapan ini, sistem akan dilakukan uji coba pada skala yang lebih kecil. Yang selanjutnya itu verification. Dalam tahapan ini, sistem akan dilakukan verifikasi untuk pengujian produk apakah sistem ini telah memenuhi syarat dari sebuah sistem atau hanya sebagian saja yang memenuhi syarat. Selanjutnya itu maintenance, yaitu pemeliharaan. Ini merupakan sebuah tahapan akhir dari metode waterfall. Selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem yang kami buat adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengujian, penyempurnaan, dan yang terakhir yaitu penerapan dan dokumentasi. Alat dan bahan yang kami pakai yaitu yang pertama, alat yang digunakan terdiri dari laptop, handphone, buku, pulpen, charger. Bahan yang digunakan yaitu bahan ajar dari Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak terhormat Bapak Ihdi. Yang kedua yaitu artikel dan buku yang telah dibaca, dan selanjutnya itu video tutorial yang ada di YouTube. Mungkin sekian yang dapat Ananda sampaikan, Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hesti Fitrianti. Dipersilakan. Baiklah, saya Hesti Fitrianti dengan NIM 2522008. Di sini akan melanjutkan pada bab keempat, yaitu implementasi dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran aplikasi atau kasus, di mana dalam proyek akhir ini kami mengambil sebuah kasus mengenai manajemen apotek. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sangat membantu dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali instansi tertentu yang terhubung dengan kesehatan. Salah satunya yaitu apotek, di mana apotek sendiri adalah sebuah tempat yang dijadikan untuk sebuah tempat pengambilan obat oleh pasien, di mana obat yang diambil oleh pasien telah disesuaikan dengan dosisnya berdasarkan diagnosa dari dokternya. Dengan begini, maka kami melakukan pengembangan aplikasi pada bidang kesehatan dengan melihat kasus tersebut. Oleh karena itulah kami mengambil kasus mengenai aplikasi manajemen apotek. Berikut ada beberapa kode yang digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama itu dalam codingan ini ada GUI-nya, yaitu menggunakan Swig. Dalam aplikasi ini kami juga menggunakan 4 metode dasar yang pernah diajarkan di kelas, yaitu yang pertama dalam create atau dalam menambahkan, di mana kode di sini yang kami gunakan seperti pada di layar pada button tambah. Yang kedua yaitu kami menggunakan read, di mana datanya telah terbaca dan telah tampil pada database. Yang ketiga kami menggunakan button update, di mana ketika akan melakukan pembaruan data telah bisa dilakukan pada aplikasi manajemen proyek tersebut. Dan yang keempat kami menggunakan button delete. Adapun kode yang digunakan pada button delete seperti yang terlayar di layar. Nah, untuk laporannya di sini kami menggunakan CSV. Jadi hasil laporannya dalam bentuk Excel. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan utama dari proyek kami ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen apotek berbasis web memberikan solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan apotek, di mana aplikasi ini mampu mengatasi berbagai kendala yang bisa terjadi pada sistem manual, seperti kesalahan pencatatan stok, informasi mengenai stok obat, dan kesulitan pelaporan data obat. Nah, dengan fitur-fitur utama seperti manajemen data obat, penginputan data obat, dan pelaporan stok telah berhasil diimplementasikan dan diuji dengan hasil yang cukup memuaskan bagi pengembangan dan insya Allah bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua itu rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, di mana untuk kedepannya mungkin kami bisa menambahkan beberapa fitur tambahan yang belum ada pada aplikasi kami ini. Aplikasi manajemen apotek yang telah kami rancang sebelumnya ini masih jauh dari kata sempurna, dan oleh karena itu kami akan melakukan pembaruan untuk kedepannya agar aplikasi ini dapat digunakan diakses untuk bagian farmasi, serta dapat meringankan kerja dari tenaga kesehatan di bidang farmasi.
Adapun sarannya, mungkin untuk sarannya semoga kedepannya kami bisa mengembangkan apalagi aplikasi manajemen apotek ini menjadi sebuah aplikasi yang dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para tenaga kesehatan pada bidang farmasi, agar bisa meringankan beban para apoteker tersebut dan memperlancar semua urusan mengenai obat-obatan di rumah sakit, apotek, dan tempat kesehatan lainnya. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada pembuka. Kepada Winda dipersilakan. Mungkin hanya sekian Pak yang dapat kami demonstrasikan pada tugas akhir kami ini. Jika ada kurang dan janggalnya kami mohon maaf Pak. Kami akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.